Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkunjung kembali di channel YouTube kami, para pemirsa sekalian, yaitu tentang hakikat Tuhan yang sejati. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang rahasia Tuhan ada di balik kematian. Menurut saya, pemahaman mengenai rasa tentang rahasia Tuhan adalah tidak bisa dirasakan dengan kesadaran manusia biasa, karena pemahaman rahasia Tuhan itu berada di balik kesadaran manusia adalah karena seseorang yang masih menggunakan akal dan pikiran, ia tidak akan pernah sampai kepada Tuhannya. Banyak spiritualis bertahan pada kesadaran pikiran. Menurut saya, kesadaran semesta hanya bisa dicapai dengan melampaui akal pikiran. Sebelum mengenal Tuhan, kenali dulu kesadaran Nur Muhammad, yaitu cahaya awal yang menjadi sumber penciptaan. Lelaku kesadaran batiniah dimaksudkan untuk mengenali ibadah ruh, bukan sekedar ibadah fisik biasa. Ibadah ruh inilah yang disebut dengan sholat daim atau sholat yang abadi. Ibadah fisik bersifat terbatas, sementara ibadah ruh dapat berlangsung terus-menerus, melebihi keterbatasan tubuh fisik ini. Maka satu-satunya jalan adalah belajar melepaskan ruh dan hidup dalam kesadaran rohani. Dalam uraian saya mengenai rahasia Tuhan di balik kematian dan kesadaran rohani ini, saya akan membawa pemirsa untuk memahami terlebih dahulu dari tema yang mendalam tentang esensi spiritual manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Pembahasan ini dapat diuraikan lebih lanjut dengan merujuk pada sumber Al-Quran dan hadis serta pendapat para sufi dan bahkan beberapa konsep ilmu modern yang terkait dengan kesadaran dan spiritualitas. Berikut adalah penjelasan lebih jauh tentang referensi yang terkait. Kesadaran Nur Muhammad dan penciptaan awal. Dalam tradisi tasawuf, Nur Muhammad dipandang sebagai cahaya awal penciptaan dan sumber dari segala sesuatu. Konsep ini ditemukan dalam berbagai ajaran sufi yang melihat Nur Muhammad sebagai hakikat dari segala sesuatu. Dalam Islam, Nur Muhammad merujuk pada ciptaan pertama Allah dan menjadi perantara bagi segala ciptaan lainnya. Hal ini seperti yang tertuang dalam referensi Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita besar. Ayat ini sering diinterpretasikan oleh para sufi sebagai isyarat tentang hakikat cahaya ilahi yang ada pada segala sesuatu, termasuk Nur Muhammad. Kemudian Quran Surat Al-Hijr ayat 29 yang artinya saya cuplik, maka apabila aku telah menyempurnakan kedadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ayat ini berbincang tentang penciptaan manusia dan peniupan ruh yang diidentifikasi oleh para sufi sebagai bentuk nur cahaya ilahi dalam diri manusia. Pendapat para sufi seperti Ibnu Arabi menyebutkan bahwa Nur Muhammad adalah hakikat Muhammad yang merupakan perantara antara Tuhan dan ciptaannya. Cahaya inilah yang pertama kali diciptakan dan darinya segala sesuatu yang lain muncul. Dalam hal ini, kesadaran akan Nur Muhammad adalah langkah awal menuju kesadaran yang lebih dalam tentang Tuhan. Pendapat yang lain juga seperti Al-Jiji dalam karyanya Al-Insan Al-Kamil menjelaskan bahwa Nur Muhammad adalah manifestasi pertama dari Tuhan dan seluruh penciptaan berasal dari cahaya ini. Menyadari Nur Muhammad berarti menyadari asal-usul mula segala sesuatu. Ibadah ruh dan sholat daim
Ibadah ruh atau sholat daim merujuk pada bentuk ibadah batin yang berlangsung terus-menerus tanpa terikat pada ruang dan waktu serta tempat. Ini adalah konsep ibadah ruh yang melampaui ibadah fisik biasa, di mana ruh manusia selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti referensi hadis qudsi yang berbunyi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Hadis ini menekankan tujuan penciptaan makhluk, yaitu agar makhluk mengenal Tuhan, yang dalam konteks bahasan saya bisa dimaknai sebagai ibadah ruh yang abadi, ibadah yang berasal dari kesadaran hakiki tentang Tuhan, bukan sekedar ritual fisik belaka. Pendapat para sufi Al-Halaj berbicara tentang sholat sebagai wujud dari keterhubungan terus-menerus dengan Tuhan. Sholat tidak lagi hanya sebagai menjadi aktivitas fisik, tetapi adalah keadaan batin yang terus-menerus tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalaluddin Rumi juga sering berbicara tentang diamnya mulut tetapi hati berdoa. Bagi para sufi, ibadah sejati adalah ibadah yang berlangsung dalam hati dan ruh, yang selalu menyadari Tuhan di setiap saat dan dalam keadaan setiap keadaan. Kematian sebagai transisi kesadaran. Dalam pandangan sufi, kematian bukanlah akhir, melainkan transisi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam proses ini, roh manusia melepaskan diri dari keterbatasan tubuh fisik dan berhubungan langsung dengan realitas ilahi. Referensi Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi kurang lebih artinya sebagai berikut, saya kutip, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Ayat ini mengingatkan bahwa kematian adalah proses kembalinya manusia kepada Tuhan. Bagi para sufi kematian adalah pintu menuju perjumpaan hakiki dengan Tuhan. Kemudian surat Al-Zumar ayat 42, Allah adalah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa orang lain sampai aku tentukan. Saya ulangi ya, saya ulangi. Quran surat Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi kurang lebih sebagai berikut, bahwa Allah memegang jiwa atau jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan lagi jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi maksudnya gini, jadi kalau kita tidur, jiwa kita ditahan, dipegang oleh tangan Allah, ya kita bukan menggambarkan Allah itu ada tangannya ya. Jadi jiwanya dikembalikan lagi, tapi setelah kita memang sudah batas akhir kehidupan kita, jiwanya tidak dilepaskan lagi ke dalam tubuh, tetapi kembali kepadanya. Ayat ini menggambarkan hubungan ruh dan kesadaran selama hidup dan setelah mati. Tidur dan mati dianggap sebagai pintu-pintu menuju kesadaran ruh yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ingin mau menuju ke alam kesadaran Tuhan, coba kita belajar merasakan detik-detik pada saat kita sadar menuju ketidaksadaran dalam keadaan kita mau tidur. Adakah kita yang bisa membedakan? Disitulah kita memasuki kesadaran ilahi, yaitu pada saat kesadaran kita akan hilang ketika menuju tidur. Pendapat para sufi, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kematian adalah saat di mana ruh dibebaskan dari penjara tubuh. Ini adalah saat di mana seorang dapat mencapai ma'rifatullah yang lebih sempurna. Ibnu Arabi dalam karyanya Futuhat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa kematian fisik adalah saat ketika ruh bisa kembali kepada sumbernya dan menyadari Tuhan tanpa hijab-hijab duniawi.
kesadaran semesta melampaui akal. Dalam sufisme ada gagasan bahwa akal manusia memiliki batas. Akal manusia memiliki batas. Semua sepakat bahwa akal manusia memang terbatas, dan hanya untuk benar-benar mengenal Tuhan, dan untuk bisa dapat benar-benar mengenal Tuhan, seseorang harus melampaui kesadaran akal biasa. Jadi maksudnya akal manusia memiliki batas, dan untuk benar-benar mengenal Tuhan, seseorang harus melampaui akal. Ini dicapai melalui kesadaran rohani yang menghubungkan manusia dengan semesta dan Tuhan tanpa terikat oleh konsep-konsep rasional yang terbatas. Seperti referensi hadis yang berbunyi sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Matilah sebelum engkau mati." Hadis ini sering ditafsirkan sebagai ajakan untuk melepaskan keterikatan pada dunia materi dan ego sebelum kematian fisik, untuk mencapai kesadaran rohani yang lebih tinggi. Masih pendapat para sufi lainnya, yaitu Al-Hallaj, sering berbincang tentang fana atau kefanaan, di mana ego dan identitas duniawi harus dihapus untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Ini adalah salah satu jalan menuju kesadaran rohani yang melampaui akal dan pikiran. Menurut Syekh Bahauddin Naqsabandiyati mengatakan bahwa akal manusia adalah penghalang terakhir yang harus dilewati untuk mencapai pengetahuan yang hakiki tentang Tuhan. Hanya dengan melepaskan akal, seseorang bisa mencapai makom yang lebih tinggi dalam spiritual. Lalu bagaimana dengan konsep ilmu modern tentang ini? Menurut ilmu modern tentang kesadaran, dalam ilmu modern, studi tentang kesadaran manusia telah berkembang, dan beberapa teori tentang kesadaran menyebutkan adanya dimensi kesadaran yang melampaui otak dan fisik. Meskipun ilmu ini belum secara langsung membahas hal yang spiritual, beberapa konsep seperti teori kesadaran terintegrasi, atau dalam bahasa Inggrisnya Integrated Information Theory, menyinggung tentang adanya tingkat kesadaran yang lebih dalam. Selain itu, penelitian tentang pengalaman mendekati kematian, atau yang kita kenal dengan istilah Near Death Experience, NDE, fase NDE atau Near Death Experience, dan kesadaran saat mati atau Death Awareness, juga memperkuat pemahaman bahwa kesadaran kita tetap ada meskipun tubuh fisik telah mati, yang mendukung gagasan spiritual tentang kehidupan setelah mati dan eksistensi dari roh. Jadi menurut saya, mengenai rahasia Tuhan di balik kematian dan perjalanan menuju Nur Muhammad memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran, hadis, dan ajaran para sufi. Konsep kematian sebagai transisi menuju kesadaran ilahi, kesadaran rohani, ibadah ruh yang lebih tinggi dari ibadah fisik, serta perlunya melampaui akal untuk mengenal Tuhan. Semuanya terkait dengan ajaran tasawuf. Pada saat yang sama, ilmu modern tentang kesadaran juga mulai membuka pintu untuk memahami dimensi non-fisik dari manusia, meskipun masih terbatas pada studi pengalaman empiris. Demikianlah sekilas pemahaman saya mengenai apa yang dimaksud rahasia Tuhan akan ditemui di balik kematiannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali kepada video-video saya berikutnya. Dah, terima kasih.